Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang indikator trading untuk melakukan analisa teknikal untuk pemula. Sebelumnya, aku sudah buatkan video tentang apa itu forex. Di video tersebut, kalian bisa memahami forex dari yang paling dasar. Sekarang, kita akan bahas tentang fitur yang ada atau disediakan oleh broker untuk memudahkan analisa pergerakan pasar. Indikator itu ada banyak ya teman-teman, tidak cuma 2, 3 atau 5, tapi puluhan. Di mana tiap indikator ini memiliki perhitungan dan algoritmanya masing-masing. Tapi, seperti apa sebenarnya penggunaan indikator ini? Bagaimana kita bisa menganalisa dan membaca data yang disediakan oleh indikator tersebut? Dan bagaimana indikator tersebut membantu kita mendapatkan profit? Semuanya akan kita bahas satu persatu di video ini. Apakah kalian tahu bahwa manusia sering menemukan kesulitan dalam kesehariannya? Kemudian, mereka memikirkan bagaimana caranya agar kesulitan itu dapat mereka selesaikan dengan baik. Ketika kalian akan memindahkan barang yang besar dan berat ke tempat yang agak jauh, bila dilakukan oleh beberapa orang, mungkin bisa. Tetapi, bagaimana bila situasinya kalian hanya sendiri? Manusia kemudian mengembangkan kereta dorong agar memindahkan barang tersebut menjadi lebih mudah. Nah, begitulah kurang lebih posisi indikator di dalam trading forex, yaitu sebagai sebuah alat untuk membantu kalian dalam mengambil keputusan. Masing-masing indikator ini memiliki algoritma dan perhitungannya masing-masing. Menggunakan data dari masa lalu untuk kemudian diterapkan dalam bahasa visual berupa angka, garis, simbol yang menunjukkan perubahan pergerakan harga pasar perdagangan. Dengan adanya indikator, kalian akan dimudahkan untuk mengetahui apakah pasar perdagangan sedang mengalami uptrend atau downtrend. Apakah overbought atau oversold? Apakah sudah menyentuh support atau resisten? Dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan mekanisme indikator trading di dalam analisa teknikal? Indikator dalam melakukan analisa teknikal ini juga memiliki algoritma dan sistem perhitungan data yang nantinya akan ditampilkan kembali sebagai hasil komputasi menggunakan simbol, garis, dan angka yang dapat menunjukkan seperti apa pergerakan harga pasar pada pasar perdagangan dalam satu periode. Kemudian, dari data yang ditampilkan inilah, kalian bisa melakukan analisa berdasarkan aturan dari indikator tersebut, sambil analisis apabila ada potensi hal lain yang terjadi. Bisa dikatakan, indikator ini sebagai penggaris untuk kalian membuat garis lurus, tapi bila kalian memegangnya tidak tegak lurus, ya garisnya bisa miring, atau garisnya tidak rata. Artinya, meski sudah memiliki algoritmanya sendiri, ada kemungkinan terjadi hal di luar yang seharusnya. Bisa jadi karena kesalahan analisis atau kondisi pasar yang volatilitasnya terlalu tinggi. Sekarang, mari kita bahas indikator trading yang bisa kalian gunakan dalam melakukan analisa teknikal untuk pemula. Pemilihan indikator ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Tentunya bagi kalian yang menggunakan indikator selain indikator yang aku sebutkan, boleh share di kolom komentar indikator apa yang kalian pergunakan dan bagaimana pengalaman menggunakan indikator tersebut. Moving average merupakan sebuah indikator yang menghitung rata-rata pergerakan suatu aset dalam satu periode, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Pergerakan rata-rata ini dihitung berdasarkan harga pembukaan atau open, harga penutupan atau close, harga tertinggi atau high, dan harga terendah atau low. Indikator moving average ini sendiri bisa dibilang penggunaannya cukup sederhana dan bisa dipahami dengan mudah. Selain itu, penggunaannya juga bisa diatur agar lebih mudah untuk mengukur pergerakan rata-rata pasar dalam satu periode tertentu.
Selanjutnya, Bollinger Band. Bentuk indikator ini seperti gelang, memiliki garis atas atau upper Bollinger Band dan garis bawah atau lower Bollinger Band. Garis ini biasa dipakai sebagai penanda support dan resisten dalam satu periode chart. Kemudian, di bagian tengahnya ada garis pergerakan rata-ratanya. Garis Bollinger Band ini bisa juga dikatakan untuk melihat tren, yaitu seberapa dekat garis pita luar Bollinger Band dengan garis moving average di tengahnya. Apabila jaraknya semakin jauh, biasanya trennya kuat. Kemudian, untuk melihat kondisi pasar jenuh, biasanya ketika candle menembus pita luar Bollinger Band, terjadi overbought atau oversold, yang mana dalam jangka waktu tertentu akan terjadi pembalikan pada harga. Selanjutnya, MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Moving Average Convergence Divergence ini adalah moving average yang ditambahkan beberapa komponen untuk mencakup hasil yang lebih detail dan lebih lengkap terkait pergerakan harga pasar, candlestick, dan pergerakan tren. Dengan cakupan lebih luas, kalian bisa lebih leluasa untuk menganalisanya. Selain itu, MACD terdapat garis yang menampakkan pergerakan harga pada periode singkat dan periode yang lebih panjang. Ketika garis tersebut berpotongan atau terjadi persilangan, maka kalian bisa entry buy atau sell di persilangan tersebut. Sesuaikan saja dengan arah persilangannya dan pola diagramnya. Selanjutnya, ada RSI atau Relative Strength Index. Indikator Relative Strength Index merupakan indikator yang menampilkan kondisi overbought dan oversold ketika tren terjadi pada pasar perdagangan. Skala untuk indeks ini adalah dari 0 hingga 100. Apabila garis menyentuh skala di atas 70, maka kondisi pasar sudah overbought atau jenuh beli. Ketika garis menyentuh di bawah 30, maka pasar sudah oversold atau jenuh jual. Apabila sudah melewati batas zona overbought, maka peluang harga untuk menurun dari puncaknya itu besar. Sedangkan, jika harga sudah melewati zona oversold, maka potensi pembeli untuk mendorong harga naik semakin kuat. Dan yang terakhir, ada stokastik. Indikator stokastik ini bisa juga disebut sebagai indikator momentum atau kekuatan tren. Indikator ini digunakan untuk mengukur kekuatan relatif harga terakhir terhadap selang harga tertinggi dan terendahnya selama selang periode yang kita inginkan. Pada stokastik juga terdapat area overbought dan oversold seperti pada RSI. Bedanya adalah pada stokastik terdapat dua garis yang menandakan pergerakan harga pasar perdagangan. Dan persilangan garis ini juga bisa dipakai sebagai titik untuk entry buy atau sell pada pasar perdagangan. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami indikator yang baik digunakan untuk pemula di TradingView. Bagi kalian yang sudah menggunakan indikator selain indikator yang sudah aku sebutkan tadi, bisa kalian kasih masukan atau tambahan di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi agar bisa saling menambah ilmu terkait indikator yang bisa kita gunakan untuk trading. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.